Yaqulu sufi inna hijabal jahli hadza, seorang sufi akan mengatakan seperti ini, bahwa hijab kebodohan ini, ya, tabir kegoblogan kamu ini, huwa hijabun asil, itu adalah hijab yang tulen, hijab yang asli, itu hijab yang orsinil, memang dari sononya saya goblok barangnya mah. La yahtiku anidzatil ilahiyati illa biqiyamis saati, yang tidak bisa akan membongkar, yang akan bisa mengurai, memecah masalah anidzatil ilahiyati, tentang zat ketuhanan, illa biqiyamis saati, kecuali nanti baru bisa, ya nanti kalau sudah kiamatnya ngadeg, kalau sudah terjadi kiamat. Hinama yara al-abdu rabbahu ru'yata ainin, ketika manusia bisa melihat Tuhannya dengan pandangan mata, melihat dengan mata yang sesungguhnya, itu baru bisa terjadi kalau sudah kiamat. Amma qabla dzalika, adapun melihat Tuhan sebelum kiamat, sebelum kamu mati, selagi kamu masih hidup membawa jasad yang kasar ini, fala yumkinu ru'yatullahi jahratan, maka tidak mungkin akan bisa melihat Tuhan dengan pandangan mata kasat ini. Tidak mungkin mata kita bisa melihat Tuhan kalau sekarang. Wa kullu hadzil abdi, semua keuntungan, semua kebisaan, semua kedikjayaan yang manusia mah selagi ning alam dunia, an yashhadallah fi asarihi, paling-paling mentoge mung bisa naksani Gusti Allah sebatas memahami kepada ciptaan-ciptaannya, kepada makhluk-makhluknya, fi asarihi, jejak-jejaknya, jejak-jejaknya Allah itu makhluk-makhluk ciptaannya ini. Wa ayatihi, dan tanda-tandanya. Wa hikmatihi, dan hikmahnya. Wa tadbirihi, dan perencanaannya. Wa daqaiqi qadarihi, dan kehebatan-kehebatan kekuasaan Allah. Wahya ru'yatul aqli wal basirah, itu namanya pandangan pikiran dan mata hati, bukan mata sebenarnya. Melihatnya itu melihat dengan basirahnya, melihatnya itu melihat dengan akalnya, bukan dengan matanya. Kalau basirah itu apa? Mata hati. Kalau basarun, mata kepala. Mata hati kita yang bisa melihat tuh. Sejauh mana ketajaman mata hati kita melihat, sejauh mana pengetahuan kita dalam menguasai, bisa menganalisa, menilai, mencatat, menghitung ciptaan-ciptaannya. Semakin kita mengerti tentang ciptaan Tuhan, semakin basirah kita semakin jelas melihat Tuhan. Semakin kita lebih banyak mempelajari ciptaannya, maka semakin banyak kita mengenali Sang Pencipta. Ciptaan yang mana yang bisa menunjukkan hebatnya Sang Pencipta? Di sini dalam keilmuan juga, ya, yang bisa menunjukkan pinternya Sang Pencipta itu tidak kelihatan di bidang ilmu ekonomi, tidak kelihatan di bidang ilmu fikih, ilmu hukum. Masih lebih hebat juga melihat hebatnya Sang Pencipta dari sisi ilmu kesenian, ilmu fisika, botani, ya kan, ilmu kosmologi, ilmu psikologi, ilmu anatomi, yang semuanya menjadi indikator-indikator yang pasti betapa hebatnya Allah. Jadi jangan menduga orang yang ahli hukum itu kenal Tuhan. Tetapi yang aneh saya di tengah masyarakat kadang-kadang yang mengklaim kenal Allah itu para ahli fikih, para saintis malah jarang mengklaim kenal Tuhan. Allah Ta'ala
fi kitabihil aziz. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami yang ada di dalam alam semesta, matahari, bulan, bintang, galaksi-galaksi, tata surya semuanya, dan yang ada di dalam diri mereka, sampai mereka jelas bahwa Allah itu benar dan hebat. Sistem alam semesta yang sangat sophisticated, yang sangat rumit sophisticated itu bermiliar-miliar. Sampai sekarang para ahli neurologi masih belum bisa mengidentifikasikan jaringan saraf secara seluruhnya. Semua tergabung pada sentral ya, yang disebut dengan otak. Nanti ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah yang semuanya bekerja berbeda-beda sistemnya. Otak bekerja siang dan malam juga mengeluarkan banyak detoksifikasi dan terjadi pencucian otak secara otomatis. Bagaimana bekerjanya antioksidan otak itu membersihkan detoksifikasi dalam keadaan tidur lelap. Bagaimana cara membersihkannya, ruwet ngampret gini kayak dengan Pertamina menghasilkan berapa komoditas yang kamu hasilkan dari pabrik dalam perut kamu, vitamin A, vitamin B, vitamin C, alkoholin, nutrisi, tak terhingga. Dan itu semuanya adalah dibutuhkan oleh tubuh kita melalui darah. Semuanya makanan digiling, dipisah menjadi ratusan ribuan yang berbeda-beda. Jumlah produksinya juga berjalan otomatis dengan menggunakan sensor-sensor. Perlu hemoglobin, perlu kolesterol, ya kan? Perlu gula, perlu segala macam vitamin A, vitamin B, vitamin C untuk darah kita masuk ke dalam darah, dipompa oleh jantung, menyebar ke seluruh tubuh kita menjadi energi. Di situ ada sistem perbaikan-perbaikan, perawatan-perawatan, penyempurnaan. Sel-sel yang rusak juga diganti otomatis. Bagaimana cara kerjanya penggantian sel-sel yang rusak itu? Semuanya pakai sensor. Dan itu semuanya itu membatasi produksi itu. Apabila overproduct, sensornya nutup. Begitu kadar kolesterol itu sudah mencukupi 150 cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang 110, 160 sampai 180, 190, 120 masih dalam normal, ya kan? Yang minimalnya 100. Nah, begitu lebih 200 ada sinyalnya, langsung sensor itu memerintahkan untuk stop, kolesterol stop, tutup. Hasil gilingan tidak pernah dihisap ke dalam darah, tapi langsung jadi ampas. Kadar gula, kadar ini semuanya otomatis. Nanti begini, setiap tubuh manusia itu membutuhi kadar kolesterol yang berbeda. Iya, bagi anak-anak yang masih pembentukan hormon-hormon memerlukan kolesterol yang lebih besar. Karena bagaimanapun tidak mungkin tubuh kita membentuk hormon tanpa kolesterol. Makanya jadi rumit kan. Untuk mempelajari manusia saja itu ratusan cabang ilmu pengetahuan. Bahkan mungkin katakan jangan berlebihan, ribuan lah. Dari neurologi, psikologi, pedagogi, sosiologi, antropologi, sampai ya kan, sampai anatominya, sampai nutrisinya, sampai waduh, sudah spesialis mata saja dokter spesialis ya. Di antara spesialis ada studi konsentrasi lagi. Ini bagian pupilnya, ini bagian retinanya, ini bagian sarafnya. Paham bikin? Dan itu ilmu. Bayangkan yang mencipta manusia kayak apa pinternya. Apakah mungkin kita bekerja sendiri? Kita lagi menguji bahwa ru'yatullah itu ru'yatul basirah, ru'yatul aqli. Melihat dengan akalnya, melihat dengan basirahnya. Dari mana? Dari kemampuan kita membaca ayat-ayatnya. Semakin kita banyak membaca ayat-ayatnya, semakin kita lebih mengenali Tuhan kita. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak kita mengenali kehebatan Tuhan. Itu aja persoalan. Di dalam tubuh kita
Ini negara ada polisi, ada tentara, ada Lemhanas, ada BIN, ya, ada intelijen, ada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri. Di dalam tubuh kita, kabinetnya, menterinya ada 30.000 menteri dalam tubuh kita. Ngadulin no. Iya, yang memberikan the signal warning. Ya, sinyal warning, bahaya artinya peringatan akan bahaya, yang peringatan dini akan bahaya. Tugasnya intelijen. Iya, itu ada di dalam tubuh kita yang disebut dengan white blood cell itu, yang fungsinya memperingatkan, yang namanya basofil. Nah, makanya kenapa kita dikasih imunisasi itu? Virus itu sudah dimatikan, sudah tidak berdaya lagi, lalu dimasukkan dalam tubuh kita untuk memperkenalkan bentuk virus ini kepada salah satu tugasnya leukosit tadi, sehingga dia sudah siap ketika kemasukan virus seperti itu. Jadi di dalam tubuh kita, dalam sel darah putih itu ada punya daya ingat. Sampai nanti dalam ininya, dalam pertempurannya, dalam segala macam strateginya, semuanya kita tahu beres, kamu tidak ikut campur. Pertempuran yang dalam diri kamu itu tidak ikut campur. Sampai setelah perang selesai, tentara-tentara yang bergelimpangan antara sel-sel darah putih kita dengan kuman-kuman bakteri yang berguguran itu, yang disebut dengan nanah-nanah itu, jangan khawatir, akan diangkuti oleh ambulan-ambulan yang luar biasa. Tahu nggak kerja tubuh Anda semacam ini? Pernah baca nggak? Ya itulah persoalannya. Jadi Haji Sulaiman, bagaimana Anda kenal Tuhan? Anda tidak pernah menghayati ciptaannya. Untuk mengenali cara kerja organ kita ini, seumur hidup kamu sampai mati juga kamu hanya ilmu secuil kok. Untuk belajar mata saja berapa tahun, dari SD, SMP, SMA, kedokteran, spesialisasi, sampai dokter, sampai ahli mata konsentrasi, jurusan retinanya aja khusus. 30 tahun juga baru mengenal sedikit tentang mata manusia. Nah, itu maksudnya ini kita berputar-putar berbicara bahwa ru'yatullah sementara di dunia ini itu bukan ru'yatul ain, tetapi ru'yatul basirah. Melalui apa melihatnya? Melalui min khilali ayatihi wa masnu'atihi wa hikam